Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiatunisa, mahasiswa di Universitas Mulia Kudus, program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya akan menjelaskan materi tentang fungsi staffing. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen pengantar. Nah, mari kita mulai. Berikut adalah beberapa materi mengenai fungsi staffing, yaitu mulai dari definisi staffing, macam-macam kegiatan staffing, sampai dengan pengembangan karir promosi. Yang pertama yaitu definisi staffing. Staffing adalah usaha untuk mengisi dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja manusia dalam suatu organisasi. Staffing merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyusunan personalia pada suatu organisasi sejak dini dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya sampai dengan usaha agar setiap petugas memberi daya guna maksimal kepada organisasi. Berikutnya yaitu macam-macam kegiatan staffing. Perencanaan sumber daya manusia, yaitu penentuan kebutuhan tenaga kerja baik dalam hal jumlah maupun mutu tenaga kerja yang dihubungkan. Penarikan atau rekrutmen, yaitu penentuan sumber-sumber tenaga kerja yang akan ditarik. Seleksi, yaitu mengadakan seleksi terhadap pelamar juga sangat diperlukan. Pengenalan dan orientasi, melatih tenaga kerja agar memiliki keterampilan yang diinginkan. Pemberian balas jasa dan penghargaan. Di sini pemberian balas jasa yang layak kepada tenaga kerja. Pengembangan karir, memajukan atau mengembangkan tenaga kerja dengan memberikan kenaikan pangkat. Memanfaatkan tenaga kerja yang ada. Selanjutnya, perencanaan sumber daya manusia. Ada 4 langkah pokok perencanaan sumber daya manusia, yaitu untuk kebutuhan masa depan, untuk keseimbangan masa depan, untuk pengadaan, seleksi, dan pemberhentian. Dan terakhir yaitu untuk pengembangan. Untuk menyelesaikan langkah-langkah tersebut, ada 2 faktor yang harus dipertimbangkan, yaitu 1. Rencana strategi dasar organisasi, beserta tujuan-tujuan, serta taktik untuk membuat. Yang kedua, yaitu perubahan lingkungan. Untuk kebutuhan tenaga kerja juga ada 2 macam dalam organisasi, yaitu kebutuhan akan tenaga kerja staf dan kebutuhan akan tenaga operasional. Penarikan atau rekrutmen. Bagian penting dari proses rekrutmen adalah pengembangan suatu pernyataan tertulis mengenai isi dan lokasi dari setiap pekerjaan. Bagi tenaga operatif, pernyataan ini dinamakan deskripsi jabatan. Bagi manajerial, dinamakan deskripsi posisi. Sumber tenaga kerja, yaitu sumber dari dalam dan sumber dari luar organisasi yang dapat ditarik. Sumber dari dalam meliputi pengangkatan atau promosi, pemindahan atau transfer, penataran atau upgrading, teman atau sanak famili karyawan sendiri. Yang kedua yaitu sumber dari luar organisasi yang dapat ditarik. Meliputi pasang iklan, menghubungi lembaga pendidikan, mengambil dari perusahaan.
Cara mengidentifikasi sumber-sumber tenaga kerja yang efektif dengan mengadakan evaluasi. Prestasi kerja karyawan yang memiliki prestasi baik diteliti asal-usulnya. Dari sini akan dapat ditentukan sumber tenaga kerja yang efektif tersebut. Selanjutnya yaitu seleksi. Beberapa macam teknik seleksi yang dapat dipergunakan untuk menyaring calon-calon pelamar yaitu 1. Metode gawang berantai. Metode seleksi di mana calon pegawai diseleksi secara bertahap. Calon yang diterima menjadi pegawai adalah calon yang telah lulus dari setiap tahap seleksi. Yang kedua yaitu metode kompensatori, yaitu metode seleksi di mana calon pegawai diuji sekaligus tanpa ada pentahapan. Contoh dari metode kompensatori yaitu seperti seleksi mahasiswa baru, model Sipen Maru. Proses seleksi. Proses seleksi terdiri dari pengisian formulir dan tes psikologi. Tes psikologi yaitu terdiri dari tes IQ, kecakapan, kejujuran, kepribadian. Selanjutnya yaitu ada proses seleksi secara wawancara dan terakhir yaitu secara referensi. Selanjutnya yaitu pengenalan dan orientasi. Setelah diseleksi, karyawan ditempatkan pada suatu pekerjaan dan diperkenalkan dengan organisasi melalui berbagai bentuk organisasi. Masa orientasi adalah waktu yang dipergunakan untuk memberikan orientasi atau perkenalan pegawai baru kepada pimpinannya dan teman-teman sekerjanya. Latihan dan pengembangan. Banyak cara untuk melatih pegawai dalam sebuah organisasi, yaitu melalui metode pelatihan di tempat kerja. Biasanya, pegawai baru langsung dilatih di tempat di mana pegawai tersebut ditempatkan. Yang kedua, pelatihan di luar tempat kerja, yaitu meliputi belajar sendiri, tugas belajar, upgrading, magang, perputaran jabatan, permainan peranan, dan seminar rapat-rapat. Selanjutnya yaitu balas jasa dan penghargaan. Pemberian penghargaan langsung maupun tidak langsung yang adil dan layak kepada karyawan atas sumbangan mereka dalam pencapaian tujuan organisasi. Wujud kompensasi berupa uang yaitu gaji dan upah, tunjangan, bonus. Kemudian natura yaitu berupa beras, gula, kopi, minyak, dan obat-obatan. Wujud kompensasi yang terakhir yaitu kenikmatan, yaitu berupa fasilitas rumah, kendaraan, dan kesehatan. Pengembangan karir promosi. Usaha untuk memberikan kekuasaan, tanggung jawab yang lebih besar pada seorang pegawai dengan disertai kenaikan gaji atau upahnya. Tujuan dari promosi yaitu untuk mengisi jabatan yang kosong, untuk memotivasi pegawai agar meningkatkan prestasinya lebih tinggi lagi. Nah, itu tadi penjelasan mengenai fungsi staffing. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya minta maaf jika ada kesalahan atau kurang jelas dalam penyampaian materi. Saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.